Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah zuhur yang terhormat, mari kita pusatkan segala puncak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini masih dapat kita lakukan aktivitas dan anugerah lain yang tidak terhitung banyaknya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta semoga terlimpah salawat ini kepada seluruh umat dan termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian. Hadirin yang terhormat, salah satu ajaran dasar di dalam Islam ini adalah salam. Jadi kata salam ini ada sangkut pautnya dengan Islam. Hanya kalau Islam artinya adalah berserah diri, sedangkan salam artinya damai. Setiap hari kita mengucapkan salam kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada diri kita sendiri. Mungkin kurang lazim terdengar kalau kita mengucapkan salam kepada Allah, tapi itulah yang kita baca di dalam bacaan tasyahud, bacaan tahiyat akhir kita itu, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. At-tahiyyat itu penghormatan, at-tahiyyatul mubarakah keberkahan, as-sholawat sholawat. Jadi itu adalah pada dasarnya merupakan ungkapan salam kepada Allah sebagai salam penghormatan. Di dalam Al-Quran dikemukakan tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Allah mengajarkan tentang ucapan penghormatan mubarakatan thayyibah yang penuh barokah dan yang at-thayyibah yang baik. Di sana diucapkan salam kepada Allah, penghormatan. Kemudian diucapkan juga salam kepada Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah
dan salam kepada engkau Muhammad warahmatullah dan rahmat Allah. Unik sekali di situ digunakan ungkapan orang kedua Nabi Muhammad itu, mukhatab. Disebutkan alaika ayyuhan nabiyyu, kepada engkau wahai Muhammad. Seakan-akan secara fisik Nabi hadir di hadapan kita, dan itu untuk menunjukkan bahwa memang antara kita dengan Nabi seharusnya tidak ada jarak. Begitu dekat ungkapan salam itu. Dan yang terakhir, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam kepada kita semua dan kepada abdi-abdi Allah yang soleh. Pengertian dasar dari salam itu adalah damai. Damai artinya tidak ada masalah, baik-baik saja. Kalau kita mengucapkan salam kepada Allah, itu menunjukkan bahwa seharusnya dibangun hubungan baik dengan Allah. Membangun hubungan baik artinya tidak ada masalah, baik kita dengan Allah maupun Allah dengan kita. Dalam ungkapan lain dikemukakan radhiyallahu anhu wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah senang, suka kepada orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin pun senang dan suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menyukai, saling mencintai dan saling menyenangi. Salam dengan Allah berarti memang tidak ada perkara seharusnya kita dengan Allah itu. Jangan ada masalah. Salah satu masalah yang seringkali tercipta antara manusia dengan Tuhan itu, dengan Allah, adalah bahwa munculnya prasangka buruk kepada Allah. Bahkan kadang-kadang manusia muncul perasaan marah kepada Allah, terutama ketika mengalami penderitaan hidup, mengalami cobaan-cobaan yang dirasakan berat. Muncullah di situ prasangka buruk kepada Allah, seakan-akan Allah sudah meninggalkannya, atau Allah sudah tidak lagi peduli. Menjadi ragu atas kerahman-rahiman Allah di saat manusia menghadapi penderitaan hidup. Inilah masalah hubungan manusia dengan Allah, prasangka buruk itu. Padahal Allah menyatakan bahwa Dia selalu bersama orang-orang, bersama manusia dimanapun. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada.
wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu berada di sela-sela antara seorang manusia dengan hatinya. Kalau saja digambarkan ini manusia dan ini adalah hatinya, Allah senantiasa berada di antara hati dan diri manusia itu. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan manusia, tidak pernah membiarkan seseorang, dan akan terus mencurahkan kasih sayangnya, outpouring, terus tercurah kasih sayang Allah kepada manusia, Rahman Rahimnya. Akan tetapi manusia seringkali berburuk sangka kepada Allah, dan ini adalah awal dari bencana hidup ketika manusia berburuk sangka. Di dalam sebuah hadis diungkapkan, ana inda dzanni abdi bi. Tuh hadis Qudsi, aku, kata Allah, adalah seperti yang dipersangkakan abdiku kepadaku. Kalau abdiku bersangka buruk kepadaku, maka dia akan mengalami pengalaman buruk. Dan jika manusia bersangka baik kepadaku, maka dia akan mengalami pengalaman-pengalaman baik, dan aku akan baik kepadanya. Hadirin jamaah zuhur yang terhormat, itulah seringkali masalah yang muncul dari kehidupan manusia. Di saat-saat manusia menghadapi musibah, menghadapi penderitaan, dia tidak lagi mampu melihat bahwa di balik penderitaan yang ia derita itu terdapat hikmah. Dan dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada manusia, selalu ada hikmah di sana. Ada hikmah di dalamnya. Dan ini pasti. Lantaran musibah yang Allah berikan kepada manusia itu tidak akan membatalkan kasih sayangnya. Justru dalam rangka kasih sayang itulah Allah mencoba seseorang untuk lebih dekat, lebih mendekatkan diri antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita membaca salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau Muhammad. Ini pun sebuah gambaran tentang membangun hubungan baik kita dengan Nabi. Hubungan baik dengan Nabi dalam arti Nabi selalu dekat dengan kita, dan kita selalu mencari pedoman, mencari teladan yang telah diteladankan oleh Rasul sebagai bagian dari cara membangun hidup. Selanjutnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk kita semua,
dan kepada abdi-abdi yang soleh. Salam sekali lagi adalah merupakan jaminan tidak adanya masalah, jaminan tidak ada perkara. Oleh karenanya beberapa peringatan di dalam Al-Quran diperingatkan agar jangan sampai merusak hubungan baik dengan sesama orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka-prasangka, jauhi dugaan-dugaan, karena sebagian dari dugaan itu adalah dosa. Oleh karenanya, janganlah kamu memata-matai, mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan pula kamu menggunjing, membicarakan saudaramu di belakangnya. Di situ dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu? Orang yang menggunjing digambarkan sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya itu. Kenapa disebut bangkai? Karena orang yang digunjing itu tidak hadir, tidak berada di hadapan orang yang menggunjing. Sekira-kira ia tidak bisa membela diri, tidak bisa memberikan penjelasan atau clearance atas dugaan-dugaan buruk, atas gunjingan yang disampaikan oleh seseorang saudara kepadanya. Karena ia tidak bisa membela diri, tidak bisa menjelaskan, dan tidak bisa mengklirkan atau clearance atas persoalan-persoalan itu, maka dia dianggap sebagai orang yang sudah mati atau dibunuh karakternya. Setelah dibunuh, dimakan pula. Dimakan justru untuk meninggikan kesan, meninggikan citra dari penggunjing itu. Kan biasanya orang yang menggunjing orang lain itu dimaksudkan untuk menjatuhkan orang yang digunjing, sekaligus pada waktu yang sama gunjingan itu untuk menyatakan betapa suci dirinya itu, betapa terhormat dirinya. Artinya bahwa dia manfaatkan juga untuk kepentingan dirinya. Hadirin jamaah zuhur yang terhormat, inilah ajaran dasar dari Islam, itu adalah salam pada dasarnya, yaitu menyingkirkan sejauh-jauhnya hal-hal yang dapat mengganggu hubungan baik dengan Allah, dengan Nabi, dan dengan sesama umat mukmin. Mudah-mudahan kita senantiasa terinspirasi oleh ajaran-ajaran dasar Islam untuk kita jadikan pedoman dan pegangan dalam rangka melakukan penataan hidup, baik penataan hidup secara sosial maupun penataan pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.